Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi setiap saat Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, Dia menyertai kita, memelihara kita. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh beribadah di tempat masing-masing. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyediakan hati, yang telah menyediakan waktu untuk bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara, menuntun, menopang, menghibur, dan memberikan kami kekuatan. Kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kami boleh beribadah di tempat masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memberkati kami sekalian. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, ampunilah kami dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menguduskan kami semua, sehingga kami layak memuji menyembah Tuhan dan layak untuk menyambut firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, mengimani, menghayati, dan melakukannya dalam hidup ini, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana pelayanan Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang datang berkumpul untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang begitu banyak yang datang berkumpul memiliki bermacam-macam, berbagai macam motivasi. Ada yang datang untuk sekedar melihat, sekedar menyaksikan. Tapi ada juga yang datang memiliki kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi juga ada yang datang dengan kesembuhan. Dan ada lagi berbagai macam hal, motivasi-motivasi orang yang berkumpul mendengarkan Yesus. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang akan saya bacakan ini, di mana pada waktu itu Yesus mengajar, dan orang-orang dari seluruh Yudea dan kemudian juga dari Yerusalem, bahkan juga ada yang dari tepi pantai Tirus dan Sidon. Berarti dari tempat yang begitu luas ini, banyak sekali orang datang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan dan pelajari pada hari ini, dengan siapa kita dapat disamakan? Dengan siapa kita dapat disamakan? Yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya ataupun melihat dalam handphone masing-masing, untuk kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan hari ini sekali lagi, dengan siapa kita dapat disamakan. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus menyampaikan pengajaran ini. Di mana dikatakan dia melihat begitu banyak orang yang datang berkumpul untuk mendengarkan Yesus. Dan tentu Yesus tahu motivasi-motivasi yang ada dalam diri mereka semua. Dan kemudian Yesus memberikan pengajaran ini supaya setiap orang benar-benar menyadari dengan siapa mereka dapat disamakan. Karena ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar berkumpul datang untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan ternyata bukan hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Itu sudah menunjukkan kesungguhan hati seseorang percaya kepada Tuhan Yesus? Belum tentu. Karena Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Berarti ada sesuatu hal yang sangat penting yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan juga kepada para murid-muridnya, dan juga kepada kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan siapa kita dapat disamakan? Apakah kita disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu? Ataukah dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Dua hal ini yang sedang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan juga kepada kita, supaya kita benar-benar menghayati kita ini sebenarnya dapat disamakan dengan siapa. Seperti yang kedua orang tadi, ada seorang yang mendirikan rumahnya yang dasarnya di atas batu, tapi ada yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Mari kita lihat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Dalam ayat 47 dan 48 dikatakan demikian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Apa yang kita mau pelajari di sini, Bapak, Ibu, Saudara? Yang pertama dikatakan di sana, setiap orang yang datang kepadaku. Di lain sisi kita bertanya, oh, bukankah semua orang itu yang dari berbagai daerah mereka datang kepada Yesus? Ya, kalau secara sepintas kita lihat, memang mereka semua datang dari berbagai daerah.
Tetapi ada maksud yang terkandung di sini tentang kata datang, sesuatu yang penting yang kita mau pelajari Bapak Ibu Saudara. Di mana dikatakan di sana yang datang kepada Yesus. Untuk kita bisa memahami yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, setiap orang yang datang kepadaku, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 65, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus berkata sedemikian jelas, tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya. Berarti kalau kita datang kepada Yesus dengan motivasi yang benar, itu berarti Bapa di surga mengaruniakan kepada kita untuk kita bisa datang kepada Yesus. Sedangkan yang berbagai macam motivasi-motivasi yang lain itu oleh karena didorong oleh kemanusiaan mereka dengan motivasi-motivasi yang bermacam-macam. Tetapi ternyata dikatakan dalam firman Tuhan di sini bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, tidak mungkin kita bisa datang kepada Yesus dengan memiliki kerinduan, motivasi yang benar-benar percaya kepada Yesus kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya kepada kita. Itu sangat jelas dalam firman Tuhan di sini. Berarti Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidaklah seperti orang banyak dengan berbagai motivasi untuk datang kepada Yesus. Tetapi kita meyakini bahwa memang Bapa di surga mengaruniakan kepada kita untuk kita bisa datang kepada Yesus. Dan kita sangat bersyukur. Setiap orang yang mendirikan rumahnya yang dasarnya di atas batu adalah orang yang datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus oleh karena Bapa mengaruniakan kepada kita untuk kita bisa datang kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Betapa hati kita bersyukur. Siapakah kita Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa datang kepada Yesus. Betapa kita menyadari bahwa memang ternyata Bapa di surgalah yang mengaruniakan kepada kita untuk kita bisa datang kepada Yesus. Dan kemudian ketika kita datang kepada Yesus, itu menunjukkan bahwa kita sungguh percaya kepada Yesus. Dan kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu oleh karena Bapa di surga mengaruniakannya kepada kita. Jadi walaupun begitu banyak orang datang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ada banyak hanya mendengar sepintas saja, ada banyak dengan motivasi-motivasi yang lain-lain. Tetapi dalam pengajaran ini kita diajarkan oleh Yesus Kristus bahwa yang datang kepada Yesus itu menunjukkan kita beriman kepadanya, dan itu adalah karunia dari Bapa di surga. Selain kita datang kepada Yesus dengan meyakini Bapa yang mengaruniakannya kepada kita, maka tentu melangkah kepada yang kedua, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus.
Dan mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengar saja, sepintas mendengar saja, tetapi kalau kita mempelajari kata mendengar di sini berarti mengamati dengan sungguh-sungguh, mendalami firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, menggali kebenaran firman Tuhan itu hingga mengerti dan memahaminya. Karena memang ada banyak orang mendengar apa yang diajarkan Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi tidak menggalinya, tidak mendalaminya. Itulah sebabnya Yesus memberikan pengajaran ini. Dan ini juga sangat penting bagi kita pada zaman sekarang. Bahwa kita sebagai orang yang sudah datang kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mau mendengarkan perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Kita memiliki kerinduan yang besar untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan setelah kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, kita mendalaminya, kita menghayatinya, maka langkah berikutnya melakukannya, menerapkannya. Ada proses penerapan di mana semakin hari Bapak Ibu Saudara dan saya pun kita semakin menerapkan, melakukan, melaksanakan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan. Ketiga hal ini tidak boleh terpisah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi bahwa kita beriman kepada Yesus karena Bapa di surga mengaruniakannya kepada kita dan kita datang kepada Yesus. Dan kemudian kita mendengarkan, menggali, menghayati firman Tuhan dan kemudian melangkah lagi dalam penerapan. Hal ini tidak bisa terpisah. Ini adalah satu kesatuan, Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika berbicara dalam penerapan, jujur Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak mampu untuk melakukannya. Tetapi oleh karena kita percaya, beriman kepada Yesus dan memohon pertolongan Roh Kudus, pasti kita dimampukan dari hari ke hari semakin nyata penerapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pun juga belajar Bapak Ibu Saudara, dan kita semua juga belajar dan kemudian semakin menerapkan pengajaran-pengajaran, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu. Mengapa begitu penting kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Mengapa begitu penting kita menghayatinya dan juga menggalinya dan menerapkannya? Kembali kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 dan dilanjutkan dengan ayat 68 dan 69. Injil Lukas pasal 6 ayat 63 kemudian dilanjutkan ayat 68 sampai dengan 69. Injil Yohanes pasal 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi betapa penting Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus.
Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus itulah roh dan hidup. Bahkan dikatakan di sana hidup yang kekal. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena yang dikatakan, diajarkan oleh Yesus adalah kebenaran. Sehingga ketika dikatakan kepada para murid, karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dalam Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, ada banyak orang berkata begini, perkataan ini begitu keras, tidak mampu kita untuk melakukannya. Dan kemudian banyak orang yang meninggalkan Yesus. Karena setelah mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, mereka melihat, wah, ini begitu keras perkataan-perkataan ini. Dan akhirnya banyak orang tinggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak pengajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika dikatakan, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Roti dan air anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah berkorban bagi keselamatan. Ketika didengarkan itu, banyak orang berkata, begitu keras perkataannya, tidak bisa kita melakukannya. Belum lagi pengajaran-pengajaran lain. Aduh, tidak mampu kita untuk melakukannya. Akhirnya banyak yang pergi. Padahal tadinya datang, tapi kemudian pergi. Dan Yesus memandang pada muridnya dan berkata kepada mereka, apakah kamu tidak pergi juga? Seperti mereka-mereka yang berkata, pengajaran perkataanku begitu keras sehingga mampu itu dilakukan. Apakah kamu tidak pergi juga? Yesus berkata begitu kepada para murid. Tapi puji Tuhan, haleluya. Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Simon Petrus, dia mengerti, memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Sehingga dia berkata, kepada siapakah kami harus pergi? Karena tidak ada seorang pun perkataan-perkataannya seperti Yesus yang adalah hidup yang kekal. Karena memang Yesus adalah Allah sendiri yang telah jadi manusia. Perkataan-perkataannya adalah kebenaran. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita juga memiliki respon seperti Simon Petrus ini? Bahwa kita sungguh percaya perkataan Tuhan Yesus itulah hidup yang kekal. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah merugikan kita sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Tapi justru jadi berkat bagi kita. Kalau kita menghayatinya, kalau kita melakukannya. Pada waktu itu Yesus mengajarkan kepada mereka tentang jangan menghakimi. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus pada waktu itu mengajarkan kepada mereka dengan berkata, jangan kamu khawatir. Dan kemudian diajarkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak pengajaran-pengajaran, perbuatan baik diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari banyak pengajaran, dari banyak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mau kita pelajari satu saat ini. Selain kita mau mengerti, memahaminya, kita juga belajar dan mau untuk melakukannya. Mari kita lihat salah satu contoh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 6. Ayat 27 sampai dengan 28. Injil Lukas pasal 6. Ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sekali lagi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh.
Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pengajaran ini berat untuk dilakukan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Saya secara manusia, secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, berat melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan juga, kalau dengan kekuatan sendiri, kemanusiaan sendiri, dengan mempertahankan harga diri, susah untuk melakukannya. Karena pada umumnya manusia itu mengasihi orang yang mengasihi kita. Pada umumnya manusia itu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi di sini Yesus memberikan pengajaran yang lebih daripada itu. Di mana dia berkata, kasihilah musuhmu. Waduh, bagaimana mau bisa mengasihi musuh yang sudah membuat kita kecewa, yang sudah membuat kita jengkel, yang sudah menghina kita, yang sudah merugikan kita, yang sudah mengorbankan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sedemikian? Aduh, berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita yakin bahwa kita adalah orang yang datang kepada Yesus oleh karena Bapa mengaruniakan kepada kita, dan kita percaya dan mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, hanya kasih yang dari Yesuslah yang memampukan kita untuk melakukan hal yang sedemikian. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih-Nya Tuhan berikan kepada kita. Kasih Yesus diberikan kepada kita. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melakukan hal ini. Hanya kita bisa mengasihi Yesus. Dan akhirnya kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam melakukan semuanya. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari hari ke hari dan semakin menerapkannya. Itulah orang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Kita tidak boleh berdoa supaya musuh kita yang mencaci maki kita atau yang membenci kita, supaya mereka jatuh ke dalam kecelakaan. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan ketika kita melihat atau mendengar bahwa orang yang tadinya membenci kita, orang yang tadinya berbuat jahat kepada kita, kita mendengar dia mengalami kecelakaan dan kita berkata, syukur. Itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Memang berat, ya. Tapi inilah kebenaran. Inilah firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Dalam Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita pernah mengalami musuh? Ya tentu ada, kita pernah mengalami musuh yang benci kepada kita dan lain sebagainya. Tapi ada yang di antara kita Bapak Ibu Saudara yang berdoa supaya mudah-mudahan musuh kita itu yang membenci kita itu supaya celaka. Kalau sampai begitu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, syukur dia sudah mengalami demikian, karena dia sudah celaka dan lain sebagainya. Dia yang membenci saya, musuh saya bersyukur. Itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Atau kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu tidak boleh. Itulah pengajaran Tuhan Yesus. Jadi di lain sisi, kalau orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak benar mengikuti Yesus, apa yang mereka katakan itu?
Perkataan Tuhan Yesus sangat berat, susah untuk dilakukan. Makanya banyak yang pergi. Tetapi kalau kita yang yakin bahwa Tuhan mengaruniakan kita untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, pasti kita bisa dimampukan Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Memang butuh proses, butuh pengorbanan, butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk kita melakukannya. Butuh kasih yang dari Yesus dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan hal yang demikian. Tanpa kasih Tuhan, tanpa iman kita kepada Yesus, tanpa pertolongan Roh Kudus, nggak mampu kita melakukannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ajaib pengajaran Tuhan Yesus. Begitu luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya membuat kita ini semakin dewasa, semakin kokoh dalam menghadapi apapun dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang kedua dikatakan di sana, dengan siapakah kita dapat disamakan? Apakah seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah bisa paham setelah kita mendengar tadi bahwa seorang yang mendirikan rumah yang berdasar di atas batu. Dan kemudian bagaimana dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Ya, memang sepintas datang kepada Yesus. Ya, sepintas mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak sampai kepada penghayatan. Apalagi dalam melakukan, tidak sampai ke sana. Sehingga dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, dalam pengajaran Tuhan Yesus, dia bukan hanya berkata tentang bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas batu dan juga di atas tanah tanpa dasar. Atau kalau kita lihat di dalam Injil Matius dikatakan bahwa ada orang yang mendirikan rumah di atas batu dan mendirikan rumah di atas pasir. Yesus bukan hanya menjelaskan tentang hal itu, tetapi kemudian Yesus mengajarkan bagaimana ketika menghadapi ujian, bagaimana ketika menghadapi cobaan. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Lukas dikatakan, lalu air bah datang dan banjir pun juga datang. Tapi kalau rumah yang dibangun di atas fondasi yang kokoh yaitu batu, rumah itu tidak roboh, tetapi kokoh. Sedangkan rumah yang dibangun di atas tanah, di atas pasir, tanpa dasar, jangankan air bah yang turun, hanya banjir saja, itu sudah langsung rusak, roboh, dan sama sekali tidak bertahan. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dalam menghadapi badai-badai dalam kehidupan ini. Karena baik orang yang datang sungguh-sungguh kepada Yesus, ataupun juga tidak sungguh-sungguh dengan motivasi-motivasi lain, semuanya akan menghadapi yang namanya ujian. Semuanya akan menghadapi yang namanya cobaan. Dan kemudian di situ akan kelihatan mana yang benar-benar dasarnya kokoh di atas batu, mana yang dasarnya di atas tanah tanpa dasar atau di atas pasir. Ketika menghadapi ujian persoalan, langsung kelihatan di situ. Kalau kita lihat keadaan sekarang dengan berbagai badai yang kita alami, macam-macam badai yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Apakah sakit penyakit, apakah persoalan-persoalan, kegagalan dan lain sebagainya, belum lagi perlakuan orang yang macam-macam kepada kita, belum lagi berita-berita yang membuat takut, cemas dan lain sebagainya. Itu merupakan seperti badai-badai yang datang menerpa kehidupan setiap orang, termasuk menerpa kehidupan kita. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menghadapinya ini? Saya yakin dan percaya, kalau kita memang benar-benar beriman kepada Yesus, karena kita yakin Bapa yang mengaruniakannya kepada kita, percaya kepada Yesus, dan kita mau mendengarkan, menghayati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan mau melakukannya, maka badai apapun yang terjadi menerpa kehidupan kita, maka rumah seperti yang didirikan di atas batu yang kokoh itu, maka kita pun akan kokoh, teguh berdiri dan menang menghadapi segala badai-badai kehidupan selama kita ada di dunia ini.
Dan tentu Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat mengharapkan kita semua, orang yang percaya kepada Yesus, supaya seperti orang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu itu. Kokoh Bapak Ibu Saudara. Baik adik-adikku remaja dan pemuda, kokoh imannya, teguh dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rumah tangga kita ada goncangan, ada tantangan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ada banyak badai yang kita alami, yang kita hadapi. Dengan siapa kita dapat disamakan? Hendaklah kita seperti seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu yang kokoh. Haleluya, puji Tuhan. Persoalan, pergumulan, badai apa yang sedang kita alami sekarang? Pencobaan, pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku percaya Engkaulah sumber pertolongan kepadaku. Firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus tolong saya untuk menerapkan firman-Mu. Aku mau bersyukur. Aku yakin bahwa Tuhan menyertai, melindungi saya, menopang saya. Apapun yang terjadi, badai sehebat apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Aku tetap percaya berpegang kepada firman-Nya. Dan oleh pertolongan Tuhan, Roh Kudus, kasih Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semua tetap kokoh. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, firman-Nya, dan Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Dan seluruh hidup kita berdasar di atas fondasi yang kokoh, yaitu iman kita kepada Yesus, firman-Nya, dan kita melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman-Mu bagi cinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa bagai pilihan, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu.
meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia. Biar angin topan menembus, selamanya ia tetap teguh. Berdiri, amin. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu, tetap sampai pada ajalku. Laku rasa penghiburannya bila ku jalani lembah maut. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, dengan siapakah kami dapat disamakan? Biarlah kami seperti seorang yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang kokoh, sehingga ketika menghadapi badai-badai tetap teguh. Terima kasih ya Tuhan. Dan orang yang teguh berdiri, yang kokoh dalam menghadapi badai-badai adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Tuhan Yesus oleh karena Bapa di surga yang mengaruniakannya, mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh menghayati dan juga mendalaminya serta melakukannya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua untuk kami dapat menerapkan firman-Mu, karena perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal, adalah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, badai-badai apa yang sedang menerpa kehidupan kami. Bahkan badai-badai apa ke depan yang akan kami hadapi. Namun kami percaya oleh iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena kami berpegang teguh kepada firman Allah, Roh Kudus menolong kami melakukan firman Tuhan. Maka kami tetap kokoh teguh dan segala kemuliaan hanya bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, dan kita tetap saling mendoakan. Saya percaya Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin.